Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi. Dan ini masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semua pemirsa TV One. Nah pemirsa, 7 Mei 2021, beberapa waktu lalu Ketua KPK secara resmi mengumumkan SK penonaktifan 75 pegawai KPK karena tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan. Nah ini polemik ini terus bergulir, bahkan menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang mendiskusikan ini dengan cukup keras sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo pun angkat suara. Presiden dengan tegas menyebutkan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan ini jangan sampai dijadikan dasar untuk memberhentikan ke-75 pegawai KPK. Lalu bagaimana nasib mereka? Ini akan saya bahas malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini untuk Anda. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 5 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya ada Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat malam Pak Gufron. Selamat malam. Ya, ada Bung Junimat Girsang, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Bapak-bapak ya. Iya. Dan di paling ujung ada tenaga ahli utama KSP, Bung Abalin. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak. Dan sebelah kanan saya ada Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam. Selamat malam. Ini yang sempat webinarnya dihack ya, beberapa waktu lalu. Dan di sebelah kanan ada Bung Ferry Amsari, pegiat anti korupsi. Selamat malam. Malam, Nih Anggi. Terima kasih sudah hadir semuanya. Saya mau langsung ke Pak Gufron. Tadi kita dengarkan bersama Pak Gufron pernyataan dari Pak Jokowi cukup tegas itu. Jangan sampai hasil tes wawasan kebangsaan ini jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Satu itu. Yang kedua tadi pernyataan Bung Novel Baswedan. Ini kayaknya kita ditarget nih. Silakan ditanggapi dulu. Yang pertama dulu. Terima kasih Mbak Anggi dan juga selamat malam semuanya bagi rakyat Indonesia. KPK dalam hal ini bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 19/2019, Yungto 41 PP 4199, Yungto Perkom 1 2021. Itu semua adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pegawai KPK secara hukum beralih status dari pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Itu diatur di pasal 1 angka 6 Undang-Undang 19/2019. Kemudian bagaimana caranya dan kemudian fasenya diatur di pasal 69C Undang-Undang 19/2019, yaitu KPK diberi waktu untuk kemudian menyelesaikan alih status tersebut selama 2 tahun. Jadi karena lahir undang-undang ini 17 Oktober, maka kami punya waktu sampai 17 Oktober 2021. Di PP 41 di pasal 5 menegaskan bahwa syarat untuk beralih dari pegawai KPK ke ASN misalnya apa? Ada 3 hal yang penting adalah pertama kompetensi, kedua integritas, dan ketiga kesetiaan terhadap NKRI. Untuk kompetensi, setiap pegawai KPK ketika direkrut itu sudah ada tes kompetensi. Begitupun integritas. Nah, selama ini asesmen terhadap kesetiaan terhadap NKRI di rekrutmen KPK itu tidak ada. Maka kemudian untuk yang loyalitas atau wawasan kebangsaan ini kemudian dipersyaratkan di pasal 5 PP 41 itu yang kemudian kami terjemahkan di Perkom 1 2021 di pasal 3, salah satu syaratnya itu di ayat 4 kami kemudian
bagaimana mengukur pemenuhan kesediaan tersebut adalah dengan asesmen tes wawasan kebangsaan. Itu yang kemudian mungkin menuai kontroversi ya. Bagaimana kemudian kami menempatkan tes wawasan kebangsaan tersebut? Tes wawasan kebangsaan tersebut kami bekerja sama dengan BKN. Kenapa kami bekerja sama dengan BKN? Karena KPK penegak hukum tidak pernah tahu dan tidak memiliki tool maupun metode dan materinya bagaimana mengukur tentang wawasan berkebangsaan. Jadi ini termasuk sekaligus mengklarifikasi bahwa tudingan soal-soal dibikin oleh pimpinan KPK itu nggak benar ya? Sekali lagi KPK dari pegawai sampai pimpinan, karena yang ikut tes itu adalah pegawai dari Satpam, cleaning service sampai kepada deputi dan sekjennya ikut. Sehingga KPK tidak sama sekali tahu tentang materinya, tidak tahu tentang metodenya. Pertanyaan selanjutnya jawabannya mengenai pernyataan Presiden, jangan sampai ini jadi dasar untuk memberhentikan. Nah, sekarang bagaimana kemudian menindaklanjuti hasil TWK? Artinya TWK sampai memutuskan atau mengeluarkan hasil ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, itu pertama harus kita asumsikan legal. Kemudian bagaimana hasilnya? Kami tetap juga kemudian update terhadap perkembangan hukum. Apa perkembangan hukumnya? Ada putusan MK di perkara nomor 70 2019 tentang uji material terhadap Undang-Undang 1919, itu mengatakan di halaman 340 bahwa jadi intinya tentang mempersoalkan tentang keASN-an ya. Intinya bahwa di situ mempersoalkan tentang usia dan lain-lain. Enggak jawab pertanyaannya saya tadi itu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana TWK bagi kami sebagaimana disampaikan oleh Presiden, TWK bagi KPK adalah sebagai dasar pembinaan. Dasar jadi pembinaan. Intinya ya? begini, berarti intinya bukan diberhentikan, bukan intinya bagi kami Pak KPK berdiri tegak itu bukan karena bangunan, bukan karena alatnya, tapi juga karena orangnya. Karena bagaimanapun, jangankan 75, satu orang pun bagi kami adalah aset yang kemudian harus kami pertahankan dan berjuangkan. Terima kasih Pak Gufron. Bung Kurnia, ini katanya sebagai bentuk pembinaan, bukan pemberhentian dan bukan penonaktifan. Jadi 75 pegawai ini. Pandangan kita selaku Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, tes wawasan kebangsaan ini penuh dengan permasalahan ya. Ada dua isu besarnya. Yang pertama ada potensi pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan yang kedua substansi TWK yang dikerjakan oleh 1.300 tadi Pak Gufron sampaikan dari cleaning service, satpam sampai sekjen. Potensi pelanggaran hukumnya kalau dicermati lebih lanjut, Undang-Undang 19 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020, turunan dari pasal 69C Undang-Undang KPK baru, tidak pernah sekalipun menyebutkan ada tes untuk alih status pegawai KPK. Praktis itu muncul hanya dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. Jadi cantolan hukumnya di situ yang tidak ada. Sehingga dari revisi undang-undang juga tidak disebutkan. Tidak ada disebutkan. Pasal 69C itu untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan berbicara soal wawasan kebangsaan, karena beberapa kali selama 1 pekan terakhir banyak webinar yang membicarakan ada beberapa pegawai yang dinonaktifkan, diberhentikan, berbicara lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya dulu ketika mereka ikut seleksi masuk ke KPK? Mereka dilatih oleh Kopassus dan di sana dijelaskan ada 2 materi penting. Di sana dijelaskan soal tes wawasan di sana dijelaskan materi tentang wawasan kebangsaan, di sana dijelaskan soal materi bela negara. Namun masalah kedua ada pada substansi TWK itu, yang kami anggap pertanyaannya absurd, irasional, dan tidak relevan dengan kerja pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin seseorang yang biasa bekerja dalam konteks penindakan, menyelidik, menyidik, menuntut, seseorang yang biasa bekerja di ranah pencegahan, tiba-tiba ditanya pendapatnya tentang apakah misalnya kalau masih muda Anda pacaran ngapain aja, apakah Anda masih memiliki hasrat dan lain sebagainya, itu kan pertanyaan yang tidak relevan ditanyakan. Titik dulu sampai di sana boleh, pertanyaan tidak relevan dengan tupoksi mereka nantinya, gitu ya. Oke, nanti kita minta tanggapan dari sebelah sini, kita jeda dulu sejenak. 2 sisi akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi.